Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi, masih seputar dunia rongsok. Dan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan perlu diketahui jika kita ingin mengirim besi ke pabrik atau peleburan besi. Sahabat rongsok, dalam setiap usaha tentunya kita punya keinginan usaha itu bisa berkembang dan kemudian menjadi besar. Nah, setelah itu mungkin ada sahabat rongsok yang saat ini punya keinginan untuk mengirim besi ke pabrik atau peleburan besi. Nah, dalam video saya kali ini saya akan berbagi informasi tentang hal-hal yang perlu diketahui dan dilakukan jika sahabat rongsok ingin mengirim besi ke pabrik atau peleburan besi. Hal yang pertama yaitu tentukan atau pastikan kemana sahabat rongsok akan mengirim besi tersebut. Kenapa? Karena setiap pabrik atau peleburan besi itu mempunyai standar atau kriteria yang berbeda-beda. Ada sebagian pabrik yang menentukan kriteria besi atau memberikan grade berikut harganya, itu misalkan A, B, C dan seterusnya. Ada yang memberikan kriteria itu A1, A2, R1, R2, K1, K2 dan seterusnya. Tapi juga ada pabrik tertentu yang tidak memberikan kriteria atau standar. Jadi pabrik tersebut memberikan harga setelah cekernya itu melihat barangnya. Jadi saat kita kirim pabrik, dilihat barangnya oleh ceker, baru ditentukan harganya. Untuk itu sebaiknya jika sahabat rongsok ingin mengirim besi, itu kalau sudah mengetahui nomor daripada cekernya, sebaiknya difoto dulu besinya, terus ditanyakan kira-kira untuk besi seperti ini jadi harga berapa. Nah, sebagai informasi tambahan, di sini ada beberapa pabrik atau peleburan besi yang bisa sahabat rongsok jadikan acuan untuk menerima informasi kira-kira kriterianya seperti apa, terus harganya berapa. Nah, beberapa pabrik itu tersebar di Pulau Jawa. Kebetulan kalau saya mengetahuinya hanya yang sekitaran Pulau Jawa. Kalau untuk yang di luar Pulau Jawa, kebetulan memang saya belum mendapatkan informasi tentang itu. Jadi untuk itu saya mohon maaf. Nah, untuk di Pulau Jawa itu pabrik tersebut atau peleburan tersebut ada di daerah Jabodetabek. Nah, setelah itu ada di daerah Jawa Barat, itu daerah Karawang. Ada di daerah Jawa Tengah, itu di daerah Semarang. Terus di daerah Jawa Timur itu di daerah Mojokerto. Nah, sahabat rongsok bisa menghubungi pabrik-pabrik tersebut, bisa menanyakan kriterianya seperti apa, terus harganya berapa, seperti itu. Nah, untuk nama-nama pabrik dan alamat lengkapnya memang sengaja tidak saya sampaikan di sini karena memang tidak ada endorse dari pabrik yang bersangkutan. Jadi itu iklan nantinya kalau saya sampaikan. Jadi sekedar informasi, di daerah-daerah tersebutlah terdapat pabrik atau peleburan besi. Nah, setelah kita mengetahui atau menentukan kira-kira ke pabrik mana besi kita itu akan kita kirim, hal yang kedua yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan besi atau barang yang akan kita kirim itu sesuai dengan kriteria pabrik. Jadi usahakan barang tersebut memang bersih. Dalam artian bersih di sini tidak ada unsur plastik di situ, kayu atau kotoran-kotoran lain seperti cocoran dan lain sebagainya, karena ini akan berpengaruh pada harga. Selain itu juga pengaruh ke potongan. Potongan itu nantinya dari pihak ceker pabrik itu memberikan potongan secara persentase. Itu biasanya perkiraan. Jadi atau yang lebih parah lagi, besi kita akan ditolak. Jadi kalau misalkan barangnya memang kotor, ya itu akan ditolak. Jadi kalau misalkan masih ada besinya dan lain sebagainya, itu sebaiknya masih ada kayu atau plastik dan lain sebagainya, itu sebaiknya dihilangkan, bisa dengan cara dibakar atau dipotong pakai gerenda. Nah,
sepertinya ya. Terus oh iya, ada lagi yang ini yang perlu saya sampaikan. Untuk ukuran itu ada pabrik tertentu yang memberikan standar ukuran itu sekitar 50 cm. Jadi panjang besi itu maksimal 50 cm. Tapi ada peleburan besar juga yang bisa menerima sampai 150 cm atau 1,5 meter. Ya, jadi tinggal kemana akan mengirim besinya, nanti bisa kita mengikuti kriteria dari pabrik tersebut ya. Jadi saya ulangi, tentukan dulu ke pabrik mana kita akan kirim. Setelah itu kita persiapkan dengan baik barang-barang yang akan kita kirim. Karena apa? Itu akan berpengaruh pada harga. Jika sahabat Rongsok ingin mencampur besi misalkan A itu dicampur B, kalau bisa untuk penyusunannya yang rapih dan juga jangan terlalu banyak, karena itu akan berpengaruh pada harganya. Nah, saya kira itu yang bisa saya informasikan kepada sahabat Rongsok semua. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan informasi kepada sahabat Rongsok semua agar usaha sahabat Rongsok semua bisa semakin berkembang dan semakin maju. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.